Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini adalah Herodes. Adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, 5 Februari 2021, diambil dari perikopa Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Santa Agatha, seorang perawan dan martir kelahiran Palermo, Sisilia, Italia, yang bersedia mati demi imannya kepada Kristus pada tahun 251 di usianya yang masih sangat muda, 21 tahun. Hari ini juga kita diperkenalkan dengan seorang tokoh yang berani menyatakan kebenaran di hadapan lawannya hingga berujung pada kematiannya, yakni Yohanes Pembaptis. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibuku sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk memusatkan perhatian kita pada tokoh antagonis yang ditampilkan bacaan Injil hari ini, yakni Herodes. Nama Herodes sering disebut dalam kitab suci kita. Adapun Herodes yang dimaksud dalam bacaan Injil hari ini berbeda dengan Herodes yang disebut dalam perikopa Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 18 yang ditemui oleh 3 majus dari timur, yakni Gaspar, Baltasar, dan Melkior. Herodes dalam Injil Matius pasal 2 inilah yang memerintahkan pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Sedangkan Herodes dalam bacaan Injil hari ini adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung yang memerintahkan pembunuhan keji atas anak-anak tersebut. Herodes Agung, ayah dari Antipas, berkedudukan di Yerusalem karena waktu itu seluruh wilayah Israel di bawah kekuasaannya. Sedangkan anaknya Herodes Antipas yang hari ini disebutkan dalam bacaan Injil kita itu hanya mengontrol wilayah utara Israel. Herodes Antipas berasal dari perkawinan Herodes Agung dengan Mariam III. Sedangkan Filipus yang juga disebut dalam bacaan Injil hari ini berasal dari perkawinan Herodes Agung dengan istrinya yang lain. Karena kita tahu bersama Herodes Agung memiliki banyak istri. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata memang benar pepatah yang mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ternyata Herodes Antipas memiliki kegilaan yang sama dengan ayahnya. Ia memiliki kegilaan akan harta, kekuasaan, dan wanita. 3 kegilaan yang juga dimiliki oleh Herodes Agung. Kegilaan Herodes Antipas bahkan digambarkan sampai merebut istri saudara tirinya Filipus. Yang aneh dari bacaan Injil hari ini adalah kelakuan Herodias, istri Filipus saudaranya, karena ia sama gilanya dengan Herodes Antipas. Ia merasa bahkan paling tersinggung kepada Yohanes Pembaptis karena teguran Yohanes kepada Herodes atas perbuatan perselingkuhan mereka yang terbuka tersebut. Tindakan yang paling mengganggu Herodes Antipas adalah keputusannya yang keliru yang memerintahkan pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Herodes Antipas sejatinya senang mendengar Yohanes Pembaptis. Ia bahkan diambang perubahan hidup dalam hidupnya yang waktu itu disadarinya penuh dengan kekeliruan. Tetapi ia tidak tegas memilih yang benar dalam hidupnya, dan inilah
yang menghalangi Herodes Antipas untuk melakukan langkah pertobatan. Sikapnya yang tidak tegas dan tata nilai hidupnya yang keliru yang mengagungkan kuasa dan popularitas yang membuatnya terjatuh ke dalam pilihan yang keliru ketika ia memerintahkan eksekusi mati terhadap Yohanes Pembaptis. Keputusannya yang keliru inilah yang memburunya terus-menerus dengan rasa bersalah. Herodes hidup dengan penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam karena sebenarnya ia tahu Yohanes Pembaptis adalah seorang yang benar. Kabar tentang Yesus menggugah memori rasa bersalah Herodes terhadap Yohanes Pembaptis. Tetapi sayangnya hingga akhir hidupnya tidak ada kabar bahwa Herodes bertobat dari kelakuannya dan cara hidupnya yang glamor dan penuh dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, cara hidup dan tata nilai Herodes mengingatkan kita akan beberapa hal penting dalam hidup kita. Satu, penting bahwa kita memiliki tata nilai yang benar dan hidup karena tata nilai tersebut. Tata nilai yang benar adalah pedoman dan kompas hidup kita. Inilah yang menjadi patokan kita berbuat, bertindak, dan tampil dalam kebersamaan hidup. Kedua, kita dipanggil untuk tegas memilih kebenaran dalam hidup kita. Tatkala ada momen pertobatan, kita harus tegas memilih untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama dan penuh dosa dan memulai hidup baru, cara hidup dalam Tuhan. Jangan membiarkan diri kita hidup dalam area abu-abu antara ya dan tidak untuk mengikuti Tuhan, karena inilah yang menjadi embrio dari banyak kesalahan, keputusan yang keliru layaknya Herodes, dan dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai manusia Kristiani, kita seharusnya bersyukur kehadiran Allah dalam Yesus yang kita alami dalam sabdanya serta tubuh dan darahnya secara kontinu kita terima. Seharusnya rahmat ini membuat kita makin beriman kepada Allah dan melaksanakan kehendaknya sebagai kompas dan arah keselamatan kita. Semoga kita semua yang hidup dalam era rahmat ini mensyukuri hal ini dan hidup dalam rahmat itu. Tuhan Yesus memberkati.